Pemirsa, Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyesalkan terdakwa Nikita Mirzani melakukan live TikTok di penjara menggunakan fasilitas rutan Pondok Bambu. Agus sudah memberikan teguran keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membenarkan terdakwa Nikita Mirzani mengikuti live TikTok saat video call dengan Dr. Oki Pratama dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta. Agus mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu terkait aksi Nikita Mirzani yang bermain live TikTok sambil berjualan di dalam rutan. Menurut Agus, Nikita memanfaatkan fasilitas umum yang memang disediakan untuk warga binaan. Namun Agus menyesalkan fasilitas tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Kalapasnya, tapi dia menggunakan fasilitas umum di sana. Cuman kita tidak menyangka yang bersangkutan menggunakan itu. Tapi sudah saya peringatkan kepada Pak Kalapas untuk mengawasi, walaupun pada saat yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum yang ada di sana. Memang ada fasilitas umum yang disediakan untuk warga binaan pemasyarakatan. Kita kan melarang mereka menggunakan HP di dalam lapas. Oleh karena itu tugas kita, kewajiban kita untuk menyediakan fasilitas umum kepada mereka. Memang pemakaiannya bergantian. Jadi memang ada di sana disiapkan begitu. Oke? Yang teguran itu kembali. Ya, teguran saya sampaikan kepada Kalapas bahwa walaupun yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum tetap diawasi, dan saya minta itu tidak terjadi lagi. Cuman kalau kejadiannya dia di luar lapas, kami mohon maaf ya. Akhirnya di luar lapas, saya sudah peringatkan Kalapasnya untuk pengawasan kepada yang bersangkutan. Agus menegaskan penggunaan telepon genggam di dalam lapas tetap dilarang. Ia meminta Kalapas Pondok Bambu memperketat pengawasan agar insiden serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Richard Anyus melaporkan. Kita ke informasi kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa untuk sementara bisa bernapas lega. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa Polda Metro Jaya, ketiganya tidak langsung ditahan dengan alasan mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Kamis 13 November 2025 sepertinya menjadi hari yang melelahkan bagi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa Wijiatiasuma. Ketiga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo itu telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Selama 9 jam, ketiganya cecar hingga 377 pertanyaan. Sekitar pukul 20 malam, Roy Suryo CS akhirnya keluar ruangan pemeriksaan dan diperbolehkan pulang alias tidak ditahan. Polisi mengatakan pemeriksaan pertama ini tidak berujung penahanan lantaran ketiganya mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Hingga kini Roy Suryo CS maupun pihak penyidik belum membeberkan siapa yang menjadikan saksi dan ahli hingga membebaskan ketiganya dari penahanan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, Dr. Tifa menduga ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi ini.
Dalam unggahan di akun media sosial X, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan, diantaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa juga meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir postingannya, Dr. Tifa juga mencantumkan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 melesat. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 6%. Purbaya menilai ada tren positif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia juga menyinggung pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2025 berkisar antara 5,6 hingga 5,7%. Sebelumnya, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat, investasi yang memadai, dan optimalisasi belanja pemerintah. Kalau dari saya melesat lebih lagi, saya sih kira-kira di triwulan keempat ekonomi bisa tumbuh 5,5%, mungkin 5,6, 5,7. Yang penting apa? Tadinya kan turun ke bawah, kita sudah balik ke sana, ke arah yang lebih cepat lagi. Depan saya harapkan saya perkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi, mungkin di kisaran 6%. Jadi kelihatannya kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kita berada di arah yang benar. Pemirsa, Belanda dan Amerika Serikat menolak kiriman sepatu kets buatan Indonesia yang terkontaminasi zat berbahaya radioaktif cesium-137. Petugas Bapeten langsung melakukan dekontaminasi terhadap 24 pabrik di Cikande, Serang, Banten. Satgas Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida CS137 mengonfirmasi adanya temuan radioaktif berbahaya pada sepatu yang diekspor ke Amerika Serikat. Sepatu olahraga ini berasal dari pabrik di Cikande, Serang, Banten. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga mengonfirmasi Bea Cukai Belanda menemukan sepatu kets asal Indonesia yang terpapar zat radioaktif cesium-137. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten kemudian melakukan dekontaminasi menyeluruh terhadap pabrik milik 24 perusahaan yang terkontaminasi radiasi cesium-137. Kini pabrik-pabrik itu telah dinyatakan bersih. Terkait dengan informasi yang beredar mengenai daftar fasilitas industri yang terkontaminasi cesium-137, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa semua fasilitas tersebut telah dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean. Semuanya ya, sudah saya tegaskan beberapa kali di sini. Dalam kadar ringan, memakai sepatu terpapar radioaktif bisa mengakibatkan iritasi kulit. Sementara dalam paparan jumlah besar dan berulang, bisa menimbulkan luka bakar hingga meningkatkan risiko penyakit kanker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.